bahwa Abdullah bin Rabi ini mendapatkan 300 keping emas dari Abu Sufyan dan Heraklius. Coba bayangkan, orang ini sholat di belakang Nabi, minta dana ke kerajaan sebelah, minta dana ke musuh Islam. Dan jangan lupa, sejarah insya Allah selalu berulang. Sejarah berulang, Allah berikan itu berulang. Dan urusannya cuma satu. Pasti urusannya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Coba antum perhatikan. Makanya saya mengatakan dalam setiap kajian meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Meluruskan tauhid dengan berakhlakul karimah. Meluruskan tauhid dengan membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Meluruskan tauhid dengan cara memilih pemimpin yang benar. Meluruskan tauhid dan seterusnya. Semua ujung-ujungnya lillahi kalimatillah. Misi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerusakan agama Islam, kerusakan daulah Islamiyah rata-rata ya, diawali oleh para tokoh. Coba lihat, keruntuhan rata-rata, biang kerok kerusuhan terjadi pada para tokoh, pada para pimpinan, pada para petinggi yang tidak amanah. Biasanya seperti itu. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, siapa pembisik Namrud? Siapa pembuat patungnya? Tokoh di zamannya. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, siapa yang menjadi kerisuhan paling awal? Musa Samiri yang bekerja sama, berkolaborasi dengan Korun. Coba lihat, Musa Samiri ini bukan orang yang kecil, bukan orang rendahan. Levelnya tuh tokoh. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman ketika wafat, siapa? Anaknya sendiri, Pak. Pewaris tahta kerajaan, Pak. Coba, pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, siapa? Yudas. Coba lihat, bukan orang-orang kecil, bukan rakyat kecil, bukan. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa? Sahabatnya sendiri yang khianat di periode Madinah, siapa? Abdullah bin Rabi. Ini tokoh semua. Abdullah bin Rabi ini saking ketokohannya, dia mampu membangun masjid mewah, lebih mewah daripada masjid yang Nabi bangun, lebih megah daripada yang Nabi bangun. Bagaimana nggak megah? Saya telusuri, dapat bahwa Abdullah bin Rabi ini mendapatkan 300 keping emas dari Abu Sufyan dan Heraklius. Coba bayangkan, orang ini sholat di belakang Nabi, minta dana ke kerajaan sebelah, minta dana ke musuh Islam, minta dana ke Abu Sufyan, dan kemudian membangun masjid yang megah, namanya Masjid Dirar. Begitulah yang terjadi, faktanya seperti itu. Begitu juga kita sekarang, materi ini masuk bulan depan, dan cerita soal sejarah Indonesia ya, karena udah sampai situ. Kita udah cerita sampai Bani Umayyah ya, Bani Abbasiyah. Di tengah-tengah itu akan kita masuk. Di sini juga ada, Pak, luar biasa, ada hubungannya nanti. Jadi kekuasaan Islam yang luar biasa itu ya, di mana 2/3 dunia itu di bawah, hampir setengah bahkan, bawah telapak kaki umat Islam, tiba-tiba dikagetkan oleh munculnya kekuatan Mongol. Itulah Mongol. Dari dulu memang dengan pasukan Tartarnya luar biasa. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ya, sejarah yang berulang. Makanya itu Allah berkali sampaikan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap orang mau melihat ke belakang tuh, baca sejarah tuh mau. Apa yang telah dia lakukan, maupun keluarganya, maupun orang lain, maupun kakeknya, maupun datuknya, itu mau ngelihat apa yang terjadi. Lighadin, untuk bisa bersikap ke depan, untuk bisa memprediksi ke depan. Jadi orang-orang yang menutupi masa lalu, ini orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang menutupi masa lalu ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, sejarah itu nggak boleh. Dan yang paling betul adalah sejarah, karena dia udah telah terjadi. Jadi jamaah sekalian nggak boleh menutupi itu, nggak bisa. Dan di sejarah kita, wallahu alam bisawab, banyak yang tertutupi. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, singkatnya, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, dan Islam yang dipegang oleh semua para nabi, dan Islam yang dianut semua para nabi, dan Islam yang para pembangkang itu minta masuk Islam, termasuk bulan lalu kita bahas Firaun ngerengek minta kembali kepada Islam. Maktubna masyahidin, ya, wa ana minal muslimin. Itu rengekan para ahli kitab, rengekan Firaun, rengekan orang-orang, catat kami ini orang yang menyaksikan, kami ini masuk Islam, kami ini orang Islam, ya. Dan itu nggak kita dapat, Pak. Insya Allah nih di MRBJ ini para santri-santri sejarah dapat kalimat itu. Coba di buku-buku atau di sekolahan dapat kalimat itu. Nggak ada. Firaun orang kafir, Firaun adalah orang sesat. Bilangin Firaun itu dia orang Islam tapi nggak diterima Islamnya. Ini dalil Al-Quran surat Yunus ayat ke-90. Dia sendiri yang mengaku. Jadi anak-anak paham, oh Firaun itu sebenarnya dia orang Islam, kemudian dia mengaku dirinya Tuhan. Ntar kira-kira 3 bulan lagi masuk kepada materi 1924 yang nomor 6 sampai kalimat, sekarang siapa yang kuasa? Saya atau Tuhan? Kata Perdana Menteri Turki Kemal Pasha Ataturk. Siapa? Kemal Ataturk sampai demikian gitu loh. Jadi kalau kita cerita Firaun di zaman sekarang ini ada dengan sebutan yang sama, yaitu Kemal Pasha Ataturk. Tanya sama semua orang yang sudah datang ke museumnya, bagaimana sampai sekarang masih berbau busuk? Tanya silahkan. Jadi sebelum masuk tuh ada parfum, disemprotkan ke bajunya, ke badan supaya kita nggak kebauan. Ini buat pelajaran. Jahat banget. Sampai Islam dirobah, azan dirobah. Allahu buyuk, Allahu buyuk. Allah maha besar kalau dalam bahasa Turki. Jahat banget. Terus diagung-agungkan gitu. La haula wala quwata. Ini musuh Allah pada zaman sekarang itu dia. Kemal Pasha Ataturk itu loh. Nanti kita cerita, saya nggak mau lompat. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Allah selalu membuktikan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Cahaya Allah itu apa? Matahari, bulan, bintang, lampu. Bukan. Cahaya Allah itu adalah para da'i ilallah yang menyampaikan kebenaran. Itulah cahaya Allah. Cahaya Allah adalah Al-Quran yang keluar dari mulut para orang-orang yang memperjuangkan menegakkan Al-Quran. Surat Fusilat menyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Pasti kata Allah akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk barat dan timur, sampai ke dalam setiap diri manusia. Dirinya itu mengakui annahul haq. Quran itulah yang hak, Al-Quran itulah yang hak, Allah itulah yang hak, Islam itulah yang hak, sampai akan mereka mengakui semuanya. Iza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kamu akan lihat bila datang pertolongan Allah, berbondong-bondong semuanya mengakui. Berbondong-bondong semua akan mengakui. Yang hak itu yang hak, yang batil itu akan batil. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang batil akan terus memegang kendali selama yang hak diem dan takut.
Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ja'al haq, yang datang, iza ja'al haq, kalau datang yang hak, wa zahaqal batil, yang batil tuh hilang, pergi. Jadi syarat batil pergi, yang hak datang dulu, begitu loh.